Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus mengizinkan kita untuk bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terpujilah namamu ya Tuhan, atas kuasamu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Kami siap merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Tuhan terus menuntun kami, menguatkan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Yang Mati Syahid pada Zaman Akhir. Ayat intinya diambil dari Yohanes 16 ayat yang kedua. Kamu akan dikucilkan, bahwa akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan. Keterangannya, setiap orang di dunia kita akan berbaris di bawah salah satu dari dua panji. Kedua pasukan akan berdiri dengan perbedaan yang nyata dan terpisah, dan perbedaan ini akan sangat menyolok, sehingga banyak yang akan merasa yakin pada kebenaran akan datang pada pihak umat yang memelihara hukum Tuhan. Ketika pekerjaan yang besar ini akan terjadi dalam peperangan, maka sebelum pertarungan terakhir selesai, banyak yang akan dipenjarakan, banyak yang akan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka dari kota-kota besar dan kecil, dan banyak yang akan mati syahid demi Kristus, berdiri untuk mempertahankan kebenaran. Dengan perintah memaksakan lembaga kepausan dalam merusak hukum Tuhan, Amerika Serikat akan sepenuhnya memutuskan hubungannya sendiri dengan kebenaran. Sebagaimana datangnya pasukan Roma telah menjadi tanda bagi murid-murid akan datangnya kebinasaan Yerusalem, begitulah kemurtatan ini akan menjadi tanda bagi kita bahwa panjang sabar Tuhan sudah mencapai batasnya, bahwa ukuran kejahatan bangsa itu sudah penuh, dan bahwa malaikat rahmat segera akan terbang, tidak pernah akan kembali lagi. Kemudian umat Tuhan akan terjerumus ke dalam pemandangan kesukaran dan kesengsaraan yang dilukiskan para nabi sebagai masa kesukaran Yakub. Seruan orang-orang setia yang dianiaya naik sampai ke surga. Dan sebagaimana darah Habel berseru dari tanah, begitulah suara-suara yang berseru kepada Tuhan dari kubur-kubur orang yang mati syahid, dari kuburan di dasar laut, dari goa-goa di pegunungan, dari tempat-tempat perbaktian di bawah tanah. Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Ketika meterai kelima dibukakan, Yohanes pewahyu dalam khayal melihat di bawah mezbah serombongan orang yang dibunuh oleh sebab firman Tuhan dan kesaksian Yesus Kristus. Sesudah ini muncullah pemandangan yang dilukiskan dalam Wahyu 18, ketika mereka yang setia dan benar dipanggil keluar dari Babel. Kristus akan memulihkan nyawa yang direnggut, karena Dialah pemberi hidup. Ia akan mempercantik orang-orang benar dengan hidup yang bakah, yang mati syahid pada zaman akhir. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengamarkan bagi seluruh umat-umat Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita berada. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya seluruh umat manusia yang ada di dunia ini akan terbagi kepada dua panji, akan terbagi kepada dua pasukan. Pihak yang berada di pihak Tuhan atau pihak yang menentang Tuhan. Dan di pihak yang menentang Tuhan akan merasakan bahwa melakukan ketidakadilan, bahkan pembunuhan terhadap umat Tuhan adalah berbakti kepada Tuhan itu sendiri. Untuk itu, ketika krisis ini terjadi, ketika kesukaran Yakub itu dialami oleh umat-umat Tuhan, ketika darah umat-umat Tuhan yang mati syahid itu terus mengalir dan terus berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, waktunya tiba bagi umat-umat Tuhan untuk terus berseru dan berserah kepada Tuhan, walau apapun pergumulan,
bahkan taruhan nyawa sekalipun, umat-umat Tuhan yang sejati akan rela korbankan untuk tetap setia mempertahankan iman kepada Tuhan dan terus menuruti kepada kehendak-kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, ketika amaran ini kita dengarkan, tidak ada dari antara kita yang sanggup menghadapi kondisi ini. Untuk itu sediakan diri kita, gunakan waktu sebaik-baik mungkin, gunakan waktu dengan sebijaksana mungkin untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan, terus berserah dan berharap kepada Tuhan, terus memperbaiki hubungan kita dekat dengan Tuhan. Karena hanya orang yang telah setia kepada Tuhan ketika situasi aman akan dimampukan Tuhan setia dan tetap setia walau kondisi sukar sulit yang akan kita alami. Bagi umat-umat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk mengalami martir, mengalami mati syahid, biarlah nama Tuhanlah yang akan ditinggikan dan dimuliakan. Karena Tuhan, pemilik kehidupan, akan mengaruniakan kehidupan yang baka bagi umat-umat Tuhan kalau kita tetap setia dan terus mengikuti kepada kehendak-kehendak Tuhan. Semoga Allah yang maha baik terus menguatkan kita, memampukan kita dalam porsi apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Kita akan terus datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, dalam segala kelemahan kekurangan kami, ketika kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami dengarkan, kami merasakan kebutuhan kami yang sangat dalam akan kuasa Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menghadapi kondisi sukar sulit, kesukaran Yakub yang akan kami alami. Ada di antara kami yang akan mengalami kondisi yang sangat sulit, bahkan kehilangan nyawa oleh karena mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Ada yang akan dikejar-kejar dan lari dari gunung ke gunung, dari hutan ke hutan. Tuhan, dalam pergumulan apapun yang Engkau akan izinkan kami alami, bantu kami untuk terus berserah dan berharap kepadamu. Terus menggunakan waktu kami dengan bijaksana sepanjang masih ada kesempatan, untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan, untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, untuk terus memperbaiki hubungan kami dekat dengan Tuhan, untuk terus rela dipakai Tuhan, menuntun jiwa-jiwa datang dipersiapkan menyambut kedatanganmu yang kedua kali. Bantu kami ya Tuhan, mohon kuat kuasa sorgalah yang akan memampukan kami agar kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir dan meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Ya Bapa, kuatkan kami untuk setia hingga akhir, sehingga apabila kesukaran, tantangan, bahkan perjuangan iman apapun yang Engkau izinkan kami alami, kami akan dimampukan menang oleh karena kuasa-Mu lah yang bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.